Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini saya mau memberikan berkat Tuhan kepada kita melalui renungan singkat pagi hari ini. Ya. Nah, kebetulan tanggal 29 Mei adalah hari ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus, yang mana ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka selama 40 hari dia masih berada di bumi sebelum ia naik ke surga. Ya. Nah, mengapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ada beberapa hal yang mau kita garis bawahi. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke surga 2000 tahun yang lalu, setelah ia menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya, bahkan kepada dunia ini. Ya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Yesus ke surga naik menandakan, membuktikan bahwa pelayanannya selama kurang lebih 3,5 tahun sudah selesai. Artinya membuktikan ketaatannya sebagai Tuhan. Ya, menunaikan semua pelayanannya selama 3,5 tahun. Ya, dia mengalami banyak penderitaan, siksaan sampai mati di kayu salib. Ya, setelah selesai dia menyelesaikan pelayanannya di muka bumi dengan setia dan taat. Ya, lalu dia terangkat ke surga. Demikian juga kita, sebelum kita naik ke surga bertemu dengan Bapa kita, kita harus buktikan kesetiaan kita, ketaatan kita untuk melayani Tuhan. Tetap setia. Karena Wahyu 2 ayat 10b berkata, setialah sampai mati, supaya aku memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Nah, tentu kita juga sebagai jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita harus membuktikan kesetiaan kita, ketaatan kita melayani sampai Tuhan datang menjemput kita. Selama Tuhan masih memberikan napas kepada kita, kita tetap setia melayani sebelum kita diangkat naik ke surga, roh kita. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Yang kedua, dia mau menyediakan tempat bagi kita. Artinya bagi orang-orang yang setia mengikuti dia sesuai dengan ajaran firman-Nya, setia sampai mati. Itu membuktikan. Ya. Nah, jadi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang kudusnya. Ya, nah tentu ketika kita nanti dijemput Tuhan, maka rumah kita yaitu kerajaan surga yang disediakan bagi kita masing-masing sudah ada. Haleluya, bersama dengan Bapa kita. Jadi itulah mengapa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu terdapat dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Aku pergi kepada Bapa, mau menyediakan tempat bagimu. Karena dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita. Kedatangan Tuhan Yesus, ya. Nah, kita akan siap-siap. Kita akan berjaga-jaga untuk menantikan Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Ya, bisa aja dia datang menjemput kita ketika ajal kita, ketika hidup kita sudah berakhir. Ya, dan juga nanti kedatangannya juga di awan-awan firman dalam tubuh kemuliaan untuk mengangkat orang-orang kudusnya. Nah, yang ketiga, ya, dia membuktikan, ya, bahwa dia selama 3,5 tahun hidup dalam penderitaan, ya, selama dia berada di muka bumi, lalu naik ke surga. Jadi sebelum ia naik ke surga, dia juga banyak mengalami penderitaan, ya, dari orang-orang berdosa. Demikian juga kita, sebelum kita naik ke surga, kita harus juga mengalami aniaya, ejekan, cercaan, penderitaan. Asal jangan penderitaan kejahatan oleh karena kita buat. Yang dimaksud penderitaan adalah penderitaan karena kita mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang teraniaya oleh karena kebenaran firman Tuhan, ya, nah kita akan diangkat, kita akan bersama dengan Tuhan. Jadi makanya ikut Tuhan Yesus itu tidak ada di zona aman, pikul salib ikut Tuhan. Nah, itulah makna daripada kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita supaya bersama dengan Tuhan, yaitu di kerajaan surga yang Tuhan sediakan bagi kita? Ya, tentu kita harus hidup dalam kekudusan, hidup takut Tuhan,
selama kita menumpang di muka bumi ini. Ya, mampu menguasai diri, jangan terlibat dari segala ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, karena ada banyak sekarang menyeludup masuk kepada gereja-gereja, pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang belum dibongkar tentang okultisme, penyembahan berhala, ajaran nenek moyang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, jadi kita harus berbaju jirahkan keadilan, berbaju jirahkan kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup takut Tuhan. Nah, itulah syarat-syarat kita untuk kita masuk ke rumah Bapa, kepada rencana Tuhan itu kehidupan yang kekal, yang hidup sampai selama-lamanya. Puji Tuhan pagi hari ini. Inilah yang menjadi berkat bagi kita. Mari tetap kita setia, sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mau hidup diatur oleh firman Tuhan setiap hari sampai kesudahan hidup kita. Haleluya, haleluya, amin.